Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa sahbihi asyhadu an la ilaha Allah kita diberikan bisa silaturahmi talabul ilmi insya Allah akan memberikan keren. Salam semoga tersurat pada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu rekan filah, pada ini itu menjadi Crazy Rich yang Islami di now. Mungkin kata alhamdulillah kamu yang luar biasa, Adi Warman, dan itu yang pertama karena kita adalah ahli ataupun syariat yang di negeri kita. Mumpung beliau ada di sini, kita akan di dunia dan berkaitan dengan bisnis. Ini bahwa dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk oleh Allah, oleh Nabi Muhammad waktu itu, ada 5 atau 6 sahabat yang Crazy Rich, seperti Abdurrahman bin Wa'af, terus kemudian Utsman bin yang biasa kan tenang sekarang Bang. Jadi intinya adalah menjadi orang soleh dan menjadi orang kaya. Kata kita semoga dan tausiah pada ini kita dapatkan yang luar biasa ini kesolehan. Baiklah, ayo karena dari seperti biasa kita tiga bab 1 crazy eta mah disebutin ya. Nih kuis pertama nih. Siapa nama sahabat Allah yang meminta Allah. Doa kita pening doanya bagaimana? Kita dipilih oleh Allah menjadi perahu
nyebarin rezeki yang Allah berikan pada kita, benar nggak? Buah supaya kagak ini dia beli buah busuk supaya kagak laku. Tapi apa yang kejadian? Ada satu kampung terjangkit penyakit, yang penyakitnya itu obatnya jadi mau rugi tetap gelo. Luar biasa banget. Abdurrahman bin Auf bawa masuk banget, 1.000 banyak dah. Orang aja berapa nggak ontak banyak banget. Sehingga Madinah waktu itu gempar. Ada apa ini ontak 1.000? Apa yang dilakukan? Beli ontak untung peser pun. Apa yang oleh Abdurrahman bin Auf? Tiap dijual itu dipasangin tali kang yang eksklusif. Kalau kita jalan-jalan ke Tokyo, pulang-pulang ada tuh Tokyo, benar nggak? Kalau ke Paris kan I love Paris. Kalau ke Mekah kan ada kan dijual oleh Abdurrahman bin Auf 1 dirham. Padahal kalau orang beli ontak mah udah pasti goes without saying, pasti ada tekannya, benar nggak? Kali kecil, sehingga 1.000 ontak itu habis semua ludes. Dan Abdurrahman bin Auf tidak ngambil untung dari penjualan ontak, dari 1 dirham per tiap. Sehingga apa yang kejadian itu ontak 1.000 ekor semua laku dan Abdurrahman bin Auf mendapat keuntungan 1.000 dirham. Ini men. Makanya dalam Islam kita diajarkan kita nggak usah minta-minta kaya, ngapain men? Yang kita minta keberkahan. Itu sebabnya diajarkan sebuah doa yang sangat terkenal di Indonesia, tapi agak salah kaprah dikit. Di Indonesia ini disebut sebagai doa memakan, padahal bukan. Ini doa menjadi rezeki yang terima rozakana. Belakang. Apa doa setelah makan? Bang satu habis, bab dua. Oke. Bab 2. Jadi kita lahir juga belum, lahir juga belum. 3 hal udah selesai. Ajal selesai, ente sakit nggak sakit mati enggak, ente tua nggak tua mati, ente kecelakaan nggak kecelakaan mati, bukan mati gitu udah. Kullu nafsin za'iqah. Selesai. Nggak ada urusan. Ente mau jadi orang baik, orang jahat, mati aja, bener nggak? Itu sebabnya dalam Islam, nah ini penting. Itu sebabnya dalam Islam. Karena kita nggak tahu ajal kita kapan. Itu sebabnya dalam Islam yang kita minta adalah Jadi kalau di majelis taklim itu biasanya diajarin ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah.
Karena kita bisa seumur-umur jadi orang baik, seumur-umur jadi orang soleh, pas mati, kita matinya mati kafir. Nah, bilang mencari, benar kan? Sebaliknya bisa jadi kita seumur-umur jadi orang jahat, kagak kenal Tuhan, kagak kenal agama, waktu mau mati dapat hidayah, masuk surga. Benar ya? Benar. Jadi yang kita minta husnul. Waktu itu Jibril dipanggil sama Allah. Bril, sini Bril, kata Allah. Lu jalan-jalan Bril, lihat, tengokin tuh anak cucu Adam tuh kayak apa kelakuannya. Yang dulu ente pada nanyain kayak apa nih, ngapain menciptain manusia, bener gak? Buat kerusakan, pertumpahan darah. Jibril turun dah, nengokin kelakuan. Macem-macem dah kayak kita nih kelakuannya. Kayak kita lagi rame-rame aja biar jadi orang baik, bener gak? Mulai sendiri-sendiri, bener gak? Oh, ada Ustaz. Oleh manusia, benar kan? Memberi pada saat nggak punya, oke. Menghindari diri dari maksiat ketika sendirian. Susah men, kalau lagi rame-rame gini kita maksiat bagaimana? Kita kan malu, benar nggak? Oh, kalau lagi sendiri mah kelakuan gitu. Baca. Tapi sama mana tadi? Jibril. Oke, Jibril. Oh, yang ketiga adalah yang paling berat itu adalah menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita takutin. Nah itu ini Imam Syafi'i bilang 3 yang paling berat. Jibril turun, ya lihat. Alhamdulillah. Ini orang redok banget jadi orang, bener gak? Istri mati alhamdulillah, suami mati alhamdulillah, anak mati rugi apa sakit semua alhamdulillah, apa juga alhamdulillah, gitu kan? Jadi Jibril takjub banget. Jibril balik lagi ke Allah, lapor, wahai Allah ada satu orang hambamu ini luar biasa, pokoknya apa-apa alhamdulillah aja bawaan. Makanya kalau di ajaran tasawuf itu tingkatan paling tinggi adalah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Mau apa kayak itu tidak berubah kenyataan Allah Maha terpuji, benar kan? Udah, Allah dengan laporan Jibril, Allah bilang, coba Jibril ente jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz dah. No, ada catatan tuh siapa calon penghuni surga, siapa calon penghuni neraka. Jibril jalan Lauhul Mahfuz, buka daftar calon penghuni surga, dilihat nama tuh orang kagak ada, men. Jibril kaget, buka daftar calon penghuni neraka, lihat sama Jibril ada nama tuh orang. Jibril kaget, Jibril langsung hadap lagi sama Allah, wahai Allah izinkan aku untuk turun kembali ke dunia. Ngapain Jibril, kata Allah? Aku ingin memberitahu orang ini agar berdoa padamu minta husnul khotimah. Gelo gak? Oh oke, turun dah. Kata. Turun lagi Jibril nemuin itu orang. Lalu Jibril bilang, wahai fulan, berdoalah kepada Allah, mintalah husnul khotimah. Orang ini kaget, kenapa emang Jibril? Kata dia. Karena aku melihat namamu ada dalam daftar calon penghuni neraka. Minta sama Allah husnul khotimah supaya berubah jadi penghuni surga. Apa kata orang ini? Orang ini mengatakan, alhamdulillah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku, dan kalau Allah memberikan neraka sebagai tempat terbaik untuk diriku, alhamdulillah. Itu Jibril pening dengan masya Allah nih orang. Jibril balik lagi kan sama Allah, benar enggak? Allah itu hamba ini benar-benar belok dan benar takjub. Masa dibilang mau masuk neraka, bilang alhamdulillah karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku, kata dia. Allah mengatakan kepada Jibril, coba Jibril ente jalan-jalan lagi di Lauhul Mahfuz dah, tengokin lagi dah. Jibril lihat lagi di Lauhul Mahfuz, daftar penghuni calon penghuni neraka namanya udah kagak ada. Buka daftar calon penghuni surga, namanya ada. Allah telah merubah nasib orang itu dari calon penghuni neraka menjadi seorang calon penghuni surga. Ini itu ajal baru. Yang kedua, rezeki. Rezeki udah ditakar nggak bakal ketukar, asli dah. Apalagi kita udah umur 60 tahun, duluan. Gratis 58 pasti. Ya 5, iya segitulah, iya.
Yang gue kan 59, berarti lo 57, 56 deh palingan kan. Itu yang namanya rezeki udah ditahan nggak bakal ketuker, nggak bakal bisa meleset, men. Rezeki itu bukan cuma duit. Ngapain duit ada kalau rezeki yang lain mampet, benar kan? Dalam ajaran tasawuf disebutkan rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Harta itu rezeki yang paling rendah. Karena Rasulullah SAW bersabda, harta itu baru menjadi rezekimu apabila engkau lakukan 3 hal. Yang pertama, harta itu engkau ambil, beli makanan, makan, masuk ke perut, keluar rezeki. Ngerti gak? Pernah gak kita ke SDN dulu? Kita beli es krim tuh, yang lo jatuh, bener gak? Udah harta kita, tapi mau kita tahu jatuh, bener gak? Belum rezeki. Ngerti gak? Nih, yang kedua kata Rasul, kalau harta itu kita ambil, kemudian kita beli tuh baju, celana, jam tangan, mobil, rumah, apa segala macam, dan kemudian dia akan jadi usaha. Baru jadi rezeki setelah kita nikmatin kegunaannya, baru jadi rezeki. Dan yang ketiga Rasulullah SAW mengatakan, apabila uang itu kita ambil, kemudian kita akan sedekahkan, dan inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Baru jadi rezeki, men. Kalau belum, harta mau ngapain? Punya banyak duit juga nggak diapa-apain, kan? Wah, rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Kesehatan, men. Ente kaya kalau sakit-sakitan bagaimana? Saya 4 kali vaksin, 2 kali kena COVID. Nah, bener gak? Duit tetap banyak, tapi nggak bisa keluar dari ruangan segini, isoman. Sebel gak? Sebel, men. Makan aja terus akhirnya jadi kan udah kacau, bener ya. Sudah COVID 77 berat. Sekarang 87 diomelin dokter, sekarang udah 83 apa ya? Karena diomelin dokter. Kacau. Jadi ini urusan rezeki. Yang pertama yang paling rendah adalah harta, yang paling tinggi adalah kesehatan. Kita bisa bayar dokter, bayar rumah sakit, beli obat bisa, pakai duit bisa, tapi beli kesehatan nggak bisa, bener nggak? Yang ketiga, rezeki yang paling utama itu anak yang soleh-soleha. Benar ya? Karena apa? Karena terputuslah semua amal anak cucu Adam ketika dia mati, kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, Oke. Anak soleha paling asik, men. Anak soleha paling asik. Oke. Dan rezeki yang paling patut kita syukuri adalah husnul khatimah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Udah rezeki mah gitu aja, udah jalanin aja hidup dah, rezeki nggak usah ente pikirin. Kalau ente lagi sempit rezeki, bener nggak? Nggak bisa bayar SPP anak, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar listrik apa segala macam, nggak bisa bayar cicilan rumah, tenang aja, men. Sangkain cuma ente doang yang tahu, ente lagi kesempitan. Allah juga tahu, men. Bener ya? Tenang aja, emang segala macam kesulitan yang kita hadapin cuma kita doang yang tahu. Allah juga tahu, men. Dan Allah janjiin, Allah nggak pernah kasih cobaan kita yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Atau dalam Al-Quran disebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalaupun Allah kasih kita banyak kesulitan, Allah janji setiap kali Allah kasih kesulitan, Allah kasih kemudahan. Atau dalam Al-Quran disebut, fa inna ma'al usri yusra.
Paham. Itu belum. Makanya Allah bilang, tenang aja men, kesulitan yang diberikan itu jauh lebih sedikit daripada nikmat yang Allah berikan. Yang dalam surat Ar-Rahman disebutkan, fabi ayyi ala'i. Terima kasih Bang. Oke. Takut apa men? Sama. Rezeki. Yang ketiga, jadi ajal, rezeki. Yang ketiga, jodoh. Jodoh juga begitu, men. Udah lahir juga belum, udah diatur sama Allah, bener gak? Bayangin gak sih, Allah masukin ruh ke dalam janin seorang ibu. Satu lagi masukin ruh janin ibu yang sebelah sono yang kagak kenal sama sekali. Tahu-tahu bisa ketemu, men. Puluhan tahun kita, bener gak? Ruh yang ini nyari sama ruh yang ini, sama-sama nyari. Pacaran sama ini kagak jadi, sama itu kagak jadi. Ini jadi sama dia bener. Mamin ayatihi. Karena kebesaran Allah, bagaimana kok bisa jodoh itu? Kenal juga kagak, kok bisa jadi akhirnya kawin gitu. Jodoh itu dan Allah rahasia, kapan mulainya, kapan berhentinya itu juga jodoh, men. Berhentinya berhenti mati, berhenti cerai itu jodoh, men, bener gak? Jadi kalau cerai jangan bilang saya gagal dari rumah tangga, nggak ada urusan gagal, lu gagal nggak gagal, emang schedule-nya cerai gitu aja kan. Tenang aja, men. Ya emang begini dari schedule-nya, udah dijadwal. Nah, gitu juga yang suami kawin 1, 2, 3, diamin aja. Kalau jodohnya cuma 1, maka dia kawin 2, 3, 4 itu ngomong-ngomong dong, nggak bakal berani, nggak ada jodohnya gimana? Kamu jodoh urusan Tuhan, bener nggak? Tenang aja deh. Urusan itu nggak usah dipikirin. 3 hal ini urusannya urusan Allah, bener nggak? Beda antara jodoh sama selingkuh. Nah, itulah yang beda, bener nggak? Nah, kalau suami selingkuh ngomelin, bener nggak? Kalau lu emang jodoh lu kawinin gitu aja. Kalau nggak jodoh nggak bakal kawin juga, asli dah. Cobain aja dah. Ada aja yang gagal, bener nggak? Emang kan jodohnya jodoh itu ibu nang aja bu, paling asik jadi ibu, tau nggak? Bapak kagak ada apa-apanya dibandingin ibu. Bapak itu paling rentan, paling rapuh. Bapak-bapak sunat aja ya. Ibu, ya Allah, melahirkan darahnya jauh lebih banyak, bener nggak? Habis itu senyum lagi ketawa, gelo nggak? Ibu paling top dong. Ibu paling top. Pokoknya cari redonya orang tua, benar. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, redho Allah fi redhoka walidain. Bab 3, habis. Ya, gue balik ya, mau pulang. 10.18 sudah 10.18 nih. Iya itu bab 3 sekarang habis nih. Bab 3. Jadi nomor 1 crazy rich, ya udah pasti lah crazy rich, bener nggak? Nomor 2 ya tenang aja, men. Namanya juga rezeki aja jodoh oleh Tuhan Allah, bener nggak? Nanya aja bab 3. Supaya kita ini hidupnya berhasil barokah, maka lakukan setiap kegiatan ekonomi itu atas dasar 3 hal. Yang pertama, lakuinnya halal aja. Jangan lakuin yang haram. Karena rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar. Lu cari pakai cara halal, dapetnya segono. Lu cari pakai cara haram, dapetnya segono. Udah segitu aja dah. Segitu aja. Lu cari halal segitu, lu cari haram segitu. Udah. Nggak bakal lebih dari itu. Karena rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar. Paham nggak? Oleh karena itu, lakukan yang halal saja. Oke? Yang kedua, lakukan secara thayyib, secara baik. Ente jualan sesuatu yang halal, tapi caranya nggak baik, nggak profesional. Orang nggak mau, men. Halal, tapi nggak asli. Orang disuruh lama lah, dulu halalnya. Benar kan? Mungkin dulu zaman tahun 92-an terjadi Bank Muamalat. Itu orang antri panjang, men. Orang antri panjang, men. Di counter, bener nggak? Lah itu si
sabarnya malah permisi sholat zuhur, dia loh Mbak. Ditanya satpam ini bagaimana sabar sembari dengar Quran banyak pahalanya benar nggak? Sekalian ikut sholat aja dulu lah. Orang kan datang waktunya mepet, men kan ada masih kerja lagi benar nggak? Halal benar nggak? Tapi caranya kagak toyib. Benar ya? Yang kedua yang toyib. Yang ketiga apa? Berkah. Cari berkah, men. Berkah itu dalam Islam maknanya 4. Yang pertama, berkah itu maknanya kalau kita melakukan suatu perbuatan, kita bahagia. Ini ciri-ciri berkah. Nih Kak Agatis nih, kalau datang nih jauh-jauh nih, ngumpul hari ini di sini, ente bahagia, tanda-tanda berkah. Datang ke sini, ente cuma dapat duit gocap, tapi ente bahagia, tanda-tanda berkah. Kalau ente dapat duit 50 juta, 10 juta, tapi nggak bahagia, tanda-tanda kagak berkah. Itu aja simpel banget hidup. Hidup simpel banget. Lu bahagia apa kagak? Kalau bahagia, berkah. Ngerti. Yang kedua, bukan aja kita yang bahagia, tapi orang lain sekitar kita juga bahagia. Ini tanda-tanda berkah. Kalau kita bahagia, orang lain kagak bahagia, itu tanda-tandanya kita kagak berkah. Nih, kita bahagia, orang lain susah. Kita berarti menari di atas penderitaan orang lain. Orang nggak suka sama kita. Yang berkah itu kita bahagia, orang lain bahagia. Yang ketiga, kita dalam melakukan perbuatan itu, kita mendapat manfaat. Dan yang keempat, bukan aja kita yang dapat manfaat, tapi orang sekitar kita juga dapat manfaat. Ngerti ya? Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum. Ini 2 kali loh. Ini belum. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Itu paham. Udah cari berkahnya aja, hidup tuh cari berkah. Halal, thayyib, berkah. Nah kalau kita udah hidup berkah itu beres, bos. Beres. Itu sebabnya 2 ini bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita minta doa keberkahan, benar. Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan izinkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Berkah itu paling asik, hidup berkah itu paling asik, happy aja bawaannya kita, bener gak? Happy aja bawaannya. Kita nggak pernah yang pusing-pusing, nggak pernah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, bagiku tidak penting apakah hidupku lagi senang, lagi sempit, atau lagi lapang. Karena aku tidak tahu apa yang terbaik untuk diriku. Ngerti? Bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai, itulah yang terbaik bagi diri kita, benar nggak? Bisa jadi sesuatu yang kita sukai, itu tidak baik bagi diri kita, benar nggak? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kayak gitu. Waktu itu ada seorang di Madinah yang luar biasa itu, kaya rayanya, dan beliau ini benar-benar kerja terus gitu. Sampai dipanggil sama Umar bin Khattab, Fulan, sekeras apapun upayamu mencari dunia, ini kata Umar bin Khattab, tidak akan bisa merubah apa yang telah ditakdirkan Allah untuk dirimu. What will come to you will come, and what will not come to you will not. Benar nggak? Udah jalanin aja hidup baik-baik dah. Ente kejar kayak apa juga segitu juga, dapetnya benar nggak? Udah. Yang penting itu kita dalam hidup dunia cari redonya Allah, cari redonya orang tua, benar? Orang tua, kalau orang tua kita nggak sayang sama kita mah kagak jadi lahir, digugurin, gitu, benar? Nggak jadi lahir. Jadi ente jangan sama orang tua. Ada satu orang di zamannya Umar bin Khattab, itu baktinya sama orang tua luar biasa dahsyatnya dah. Sehingga dia dipanggil sama Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, hebat, kamu hebat, bakti sama orang tuanya hebat. Tapi ingatlah, bagaimanapun baktimu sama orang tua tidak pernah bisa menyamai bakti orang tua padamu. Nah, ya lo.
Karena orang tuamu membesarkanmu, merawatmu sambil menunggu-nunggu datangnya kehidupanmu. Bener ya? Anak kita tungguin. Bener, kita sampai lahir tungguin bisa belajar ngomong, belajar jalan segala macam. Masuk SD yang senang anak, bener ya? Kita pening bayarnya, bener ya? Masuk SD, SMP, masuk IPB, bener ya? Minta bayaran terus, bener ya? Pening men. Ente lulus. Yang pusing siapa? Orang tua nyariin kerja lagi, bener ya? Ente dapat kerja, paling bulan pertama lu kasih orang tua, bener nggak? Bulan berikutnya lu kasih pacar, bener nggak? Pacar. All the way, bener. Ntar kita kawin, kita happy dong. Yang pusing siapa? Orang tua lagi kan? Mesti bayar 500 juta untuk kawinan, bener nggak? Bener nggak? Iya nggak? Habis kawin, bener nggak? Punya anak. Senang dong. Siapa yang pusing? Orang tua lagi kan? Dia punya duit kan untuk bayar sesar kan? Udah pening, all the way. Jadi kita Umar bin Khattab, ibumu merawatmu, membesarkanmu sambil menanti-nanti datangnya kehidupanmu, padahal engkau merawat ibumu, menyayangi ibumu sambil menanti-nanti datangnya ajalnya. Benar nggak? Iya nggak? Mana bisa sama, men? Kita nunggu ajalnya datang, habis itu bagi waris, benar ya? Itu sebabnya dalam Islam diadakan sebuah doa, moderator, Rabbik firli wali walidayya. Oke. Jadi kalau kita nanti diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, jangan lupa nomor 1 bakti sama orang. Kita nggak bisa sukses men kalau orang tua kita kagak bantu kita, kagak bisa. Biar kata orang tua kita miskin, biar kata orang tua kita kagak ngerti urusan IPB-an, tapi dia doain kita terus, men. Benar nggak? Oke. Bapak Ibu sekalian, ini kita harus akhiri sampai sini karena saya di rumah ada pemunggahan 10.30 nih pas habis. Ada pertanyaan, tanya jawab nggak? Nah, pertanyaan satu biji. Ya Pak Dian, monggo. Salam. Hanya mungkin dalam konteks kita menjadi kriminologi. Tapi tadi kan kita ada film The God Must Be Crazy. Sekarang ada The God Must Be Crazy. Abdurrahman. Cuman saya dapat masuk dalam tua ini dapat ada kata Rasulullah. Abdurrahman itu dijamin masuk surga ya kan Pak. Tapi tahukah kau bagaimana dia masuk surga? Itu yang sekarang kita tahu dia masuk surga itu adalah meraih memikul hartanya. Nah, dalam konteks kredibilitas Islami itu kita menuju situ. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri, sama saudara-saudara saya yang insya Allah panggil saya kalau saya tidak ada di surga panggil saya. Nah itu tadi. Kita ya terima kasih. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya, luar biasa, mantap banget. Tadi apa pertanyaannya? Cara masuk surganya kita sirik. Bener banget. Sama men. Kalau ente pulang dari luar negeri, oke. Kalau ente pulang dari luar negeri, bawaannya banyak. Sama yang pulang dari luar negeri, nggak bawaan apa-apa. Kira-kira yang keluar dari checkpointnya bea cukai yang mana? Yang nggak bawa apa-apa, bener nggak? Bawa barang enggak, kita bilang. Keluar langsung bener. Sedangkan yang bawa 3 koper, dia diperiksa satu-satu. Itu ibaratnya orang yang kaya raya, walaupun itu semua barangnya yang ada di koper itu belinya pakai duit halal di luar negeri, bener nggak? Tapi ketika melewati checkpoint di airport, ya pasti lamaan yang bawa barang banyak, bener nggak? Itu sebabnya Abdurrahman bin Auf nangis. Bener nggak? Ya, nggak usah Abdurrahman bin Auf, gue aja dah. Gue bingung cara menghitung zakat. Kalau mau tahu, kenapa saya kalau ceramah suka bagi-bagi duit? Supaya saya nggak bingung menghitung zakat. Iya serius. Kalau duit yang tiap bulan masuk, itu gampang hitungnya, benar nggak? Ngitung banyak ini segala macam. Tapi yang model kayak saya kan duitnya bukan dari sono doang, duitnya kan dari mana-mana, dari sana, dari sini, dari segala macam. Iya. Ya, terus gimana hitungnya tahu nggak? Ada yang ngasih sekian kan kita pening, benar nggak? Mendingan sebelum apa-apa kita bagi-bagiin aja, benar nggak? Supaya kita udah beres urusan, benar nggak?
Ntar Allah kasih lagi, Allah kasih lagi, Allah kasih lagi. Ini benar. Kan saya komit, bos. Tapi, kira-kira gue lebih kaya dari orang lain 5 hari pertama. Habis itu sama. Miskin lagi. 5 hari habisin aja itu bagi-bagiin orang itu lah. Kita tes Allah. Benar. Jadi itu sebabnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu nggak pernah ragu ngasih sedekah itu sampai separuh hartanya, 2/3 hartanya, seluruh hartanya, nggak pernah ragu karena dia tahu, karena para sahabat tahu persis rezeki dari Allah, benar nggak? Berapa juga lo dapat, berapa lo keluarin, kalau rezeki lo jatahnya segitu, datang lagi dia benar. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ini benar. Nggak bakal berkurang. Oke. Nah, tapi jangan salah juga. Ini hadis, tidak bakal berkurang harta yang sedekahkan. Ada ayatnya. Setiap yang kita belanjakan itu, setiap yang kita infakkan itu akan diganti 700 kali lipat. Benar nggak? 7 tangkai, 1 tangkai 100 ribu. Itu bukan diganti pakai uang. Jadi jangan pernah berpikir kalau dia mau beli mobil yang 700 juta, lu sedekah 1 juta, ntar dapat duit 700 juta, bisa beli mobil. Bukan, men. Ngerti nggak? Ya. Kalau yang pertama itu iya, lu keluarin 50.000 pasti ganti sama Allah 50.000, nggak bakal meleset kalau itu. Lu keluarin sedekah 1 juta pasti diganti sama Allah 1 juta. Kalau itu nggak bakal meleset. Based on hadis yang kita sebut. Kalau ayatnya ceritanya rezeki, bukan duit, ngerti ya? Jadi kalau kita keluarin 1 juta, bukan diganti 700 juta sama Allah, ngerti gak? Tapi diganti dengan rezeki setara 700 juta, bentuknya macam-macam. Bisa bentuknya suami yang soleh, istri yang soleha, anak yang soleh, anak yang soleha, hidup tahu-tahu tenang aja, bener nggak? Nggak ada, macam-macam. Nah itu nilainya kira-kira 700 juta, tapi bentuknya bukan duit, bener nggak? Jadi jangan salah lagi tuh. Saya udah kemarin colek ke Ustadz kita, bener nggak? Ustadz Yusuf Mansur, ente jangan begitu, nggak asik nih, bener nggak? Bukan 1 juta keluar balik 700 juta, itu bukan. 1 juta keluar baliknya setara 700 juta, tapi bentuk rezekinya macam-macam. Ngerti gak? Ngerti gak? Semacam-macam, bisa anak tiba-tiba keterima di Berkeley, benar nggak? Tahu-tahu anak dapat menantu yang soleh, kayak gitu semua punya macam-macam Allah cara ini kita, benar nggak? Jadi betul, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang pening. Karena perhitungannya pasti akan ribet. Di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu ada orang menghadap Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, saya memberikan penjualan kepada seseorang dan dia belum membayar kembali uang tersebut. Namanya jadi piutang, benar nggak? Oke. Orang belum bayar hak kita, jadi namanya piutang. Udah jatuh waktu untuk bayar zakat. Maka dia menghadap, ya Amirul Mukminin, apakah piutang orang tersebut yang belum dibayar kembali pada diriku harus aku perhitungkan zakatnya atau tidak? Pening kan? Lalu Utsman bin Affan mengatakan, kalau engkau yakin piutang itu akan dibayar, keluarkan zakatnya. Tapi kalau engkau ragu-ragu piutang itu akan dibayar, tidak perlu engkau keluarkan zakatnya. Benar? Ini baru satu aspek nih, belum aspek lainnya dalam hidup banyak banget men. Jadi pening orang kaya itu. Berarti alarmnya bunyi tuh. Benar, 33 udah. Jadi emang pening men. Sampai orang kaya enak hidup, benar gak? Kita itu jadi kayak peralawannya Allah. Kayak perlawannya Allah. Berapa kita dapat, kita keluar, balik lagi, muter. Kalau belum pernah ngalamin, kita nggak yakin. Yakin itu dalam Islam ada 4 tingkatan. Oke, ini ada dalam kitabnya Nasuhul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Banjari. Oke. Yakin level pertama namanya ilmu yakin. Yakin yang muncul karena ilmu kita. Ente belajar Quran, belajar hadis, dengar Ustadz ngomong, kita ngangguk-ngangguk, oke kita yakin. Itu namanya ilmu yakin. Itu adalah yakin yang paling rendah. Karena yakin cuma asalnya dari ilmu doang. Cuma baca Quran, cuma baca hadis, dengar Ustadz ngomong, oke yakin. Nggak ada apa-apanya itu. Ada yakin level kedua, namanya ainul yakin. Makanya kita di IPB ada namanya praktikum, bener kan?
Bukan kita baca-baca doang. Ini praktikum, kita tanam jagung, masih kebagian kan ya? 21 masih kebagian kan? Di dermaga tanam jagung, tanam kedelai segala macam masih kebagian ya? Iya. Jadi kita lihat dengan mata kepala sendiri, benar ya? Kita kasih apa namanya dulu, pupuk, urea apa ya, benar. Level yang kedua, ainul yakin. Kita lihat dengan mata kepala sendiri, benar ya? Yang ketiga, yang namanya hakul yakin. Kalau kita mengalami sendiri keajaiban-keajaiban hidup itu, kita alami sendiri. Sedekah, itu balik lagi. Sedekah harusnya balik lagi. Itu masuk pada hakul yakin, bukan teori-teori lagi. Benar. Nah, kalau hakul yakin itu berulang kali kita alami, berulang kali kejadian ajaib terjadi pada diri kita. Udah kejepit kayaknya, dan kita udah nggak bisa lepas dari masalahnya, tahu-tahu lepas, benar ya? Tahu-tahu ada aja, pokoknya Allah buat sedemikian rupa sehingga kita Allah benar ya. Kita masuk pada level yang keempat, namanya kamalul yakin, keyakinan yang sempurna. Kamal. Ini keyakinan yang sempurna karena kita sendiri telah mengalami berulang kali sehingga kita menjalani hidup itu enggak ada takut-takutnya. Kita bilang inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Bukan Allah yang ngikutin kita sebetulnya, tapi karena kita telah meninggalkan seluruh ego kita, sehingga semua keinginan-keinginan kita itu sama dengan skenario Allah. Nggak pernah takut, men. Hari ini nih ada acara munggahan di rumah gue nih. Tapi pakai ingat sih, ini jangan mudah-mudahan nggak riak. Ada acara munggahan di rumah gue, mesti bayar makanan, pakai catering segala macam gitu. Itu nggak punya duit, men, asli nggak punya duit. Karena gue duitnya paling cuma 5 hari pertama doang. Dari tanggal 25 sama tanggal 30, habis itu duitnya udah habis tuh bagi-bagiin. Tansian gitu juga, paling 5 hari pertama itu sekretaris sampai bingung duit habis itu gimana. Gak punya duit, main hari ini bayar tukang sate, bayar tukang soto, bayar beli durian, gak punya duit, man. Dengerin. Belum selesai. Then what happened? You want to understand what happened? Kemarin ada duit masuk royalti buku, gak? Jadi Allah mengaturnya sedemikian rupa. I will give you the right amount at the right time. Ngerti ya? Kalau Allah ngasihnya bukan kemarin, kalau Allah ngasih udah lama, pasti udah habis nanti gue bagiin ya. Benar. Dan kalau itu udah berlangsung terus menerus, kita jadi nggak ada takut-takutnya. Bahkan suatu saat begitu, Idul Fitri open house, man. Kita mesti sediain duit cukup banyak buat open house, benar. Dan nggak ada duit sampai hari Idul Fitri itu, nggak ada duit. Gelo. Padahal kita harus bayar segala macam itu benar. Pada habis sholat Idul Fitri itulah duit baru masuk, tung, benar. Jadi man, keyakinan itu ada 4 level. Dan kita nggak pernah bisa mencapai level yang keempat sebelum kita mengalami sendiri. Kalau dengar cerita-cerita doang kita. Tapi kalau kita udah benar-benar ngalamin sendiri dan ngalaminnya berulang kali, at the right time, the right amount, benar gak? Persis datang duitnya itu segitu persis untuk bayar ini itu. Terus karena kita jadi senyum, ya Allah, baik benar kok ya, benar ya. Kok tahu persis sih duit yang diperlukan segitu, ngerti ya? Ini man. Dan kita nggak bisa mencapai level itu sebelum kita ngalamin sendiri. Kalau cuma ilmu yakin doang, dengar cerita, baca-baca Quran, baca-baca hadis, belum apa-apa, man. Cuma bisa motif-motif doang ya. Ainul yakin kita lihat, kita baru melihat doang, man, belum ngalamin sendiri, udah ngalamin sendiri. Itu sebabnya kita kalau sholat jadi asik banget sama Allah. Kita sholat itu bukan cuma assalamualaikum. Kita sholat itu jadi asik banget, bisa senyum sendiri, bisa melihat apa yang terjadi pada diri kita, benar nggak? Betapa Allah sayangnya sama kita, benar. Itu sebabnya, udah dah, kalau dikasih Allah takdirkan kita kaya, kaya aja dah. Yang penting kaya kita kaya berkah, benar nggak? Kalau kita takdirkan Allah rezekinya sepi, dia alhamdulillah aja dah. Pasti ada rezeki lain yang diberikan. Allah itu maha baik, maha adil, men. Dalam sebuah hadis di kitabnya Imam Ghazali mengatakan, siapa-siapa yang redho akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun redho akan sedikitnya amal yang dia lakukan. Gitu. Udah men. Bahkan
bersedekahlah engkau pada saat engkau tidak punya. Ya loh, Pak. Kita nggak punya duitnya, sedekahin aja, karena Allah akan ganti, benar nggak? Kita lecehkan dunia itu lecehkan aja, lecehkan. Takut sih gitu aja deh. Anak mau sekolah, anak gue sekolah ke Berkeley, benar nggak? Nggak punya duit asli, gimana bayarnya? Bagaimana ya kalau nggak punya duit, aku tolak aja, berangkat aja ya. Allah kan kalau ngasih rezeki komplit, benar nggak? Kayak anak kita dilamar orang, benar nggak? Kawin, nah, kita nggak punya duit, tenang aja, men. Allah komplit ngasihnya, ntar juga datang duitnya, benar nggak? Kawin juga tuh anak, pesta juga, benar nggak? Iya, ya anak tuh pergi ke sana, akhirnya dapat beasiswa, benar nggak? Udah tenang aja, men, tenang. Dunia ini ada yang ngatur, namanya Allah, gitu aja dah, benar nggak? Benar nggak? Makanya disebutkan dalam Islam, la haula wa la quwwata. Udah boleh telat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wah, langsung. Apa itu? Kita tutup dulu, Ustaz. Ya. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Dan untuk yang di rumah, mohon maaf nggak dapat saweran, juga nggak dapat sop dan sop buntut dan satenya. Hanya yang di sini yang dapat. Baiklah, kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.